saya menunggu sebetulnya apa respon Presiden Jokowi pada saat respon ketiga kemarin, pada saat Pak Prabowo keteteran mendapatkan serangan dari Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Seketika Presiden berkomentar tidak boleh menyerang secara pribadi. Nah, kalau melihat selengean ketengilan Gibran seperti ini, apa komentar Presiden Jokowi? Rakyat menunggu. Jangan sampai debat yang disorot oleh seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia ini menjadi dagelan pertunjukan kekanak-kanakan yang ditunjukkan oleh calon wakil presiden. Karena dia merasa anaknya presiden, jadi bisa berbuat apa saja. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Senin, tanggal 22 Januari 2024. Sahabat Indonesia, hari Minggu tanggal 21 2024 kita semua menyaksikan debat dan porsinya adalah cawapres. Temanya tentang pangan, energi, lingkungan, masyarakat adat dan lain sebagainya. Tidak ada sesuatu yang istimewa, tapi harus saya berikan catatan bahwa keberanian serangan yang dilakukan oleh Profesor Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar terkait dengan kegagalan pemerintah Presiden Jokowi. Yang pertama terkait dengan food estate, yang kedua tentang banyaknya konflik-konflik pertanahan yang belum selesai, dan kegagalan pemerintah tentang pupuk mahal, impor komoditi pangan yang masih berlimpah dan menjadi bancaan mafia. Itu diungkapkan secara tajam oleh Pak Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Seperti biasa, Gibran tetap ngotot dengan hilirisasi. Hilirisasi nikel tetap itu dikemukakan. Tetap saja mengemukakan hilirisasi digital, macam-macam lah. Tidak ada yang baru dari seorang Gibran. Cuma ada catatan menarik yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa pada saat saya melihat Profesor Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar yang sangat elegan memberikan tampilan pada saat debat, di sisi lain saya melihat Gibran ini adalah seperti debat OSIS atau senat mahasiswa, selengean, gayanya tengil gitu. Apalagi pada saat dia menghina Muhaimin Iskandar, hanya baca catatan, kemudian dia meledek Pak Mahfud seolah-olah mencari jawaban dengan gaya-gaya yang norak. Dan ini bukan level seorang wakil presiden. Jadi benar adanya lah, kalau barang karbitan itu tidak semuanya bisa dikarbit. Secara materi, secara gaya mungkin bisa dipoles-poles ke sana kemari, tapi sifat dasar childish, kekanak-kanakan itu memang tidak bisa disembunyikan. Inilah yang membuat rakyat Indonesia marah karena Mahkamah Konstitusi melahirkan keputusan nomor 90 yang melahirkan Gibran, sehingga perilakunya seperti ini. Orang yang belum matang, yang kata bapaknya katanya masih baru 2 tahun jadi wali kota, jadi sangat tidak logis, tapi dipaksakan secara politis karena mungkin ada yang ngebet ingin mengendalikan Gibran di balik layar, sehingga dipaksakan itu muncul. Inilah yang terjadi, sangat tidak etis gitu. Tapi kalau kita bicara etika, memang jauh dari apa yang dimiliki oleh seorang Gibran dan kelompoknya. Mahkamah Konstitusi saja etika dan norma dilabrak, ditabrak, diporak-porandakan, apalagi debat. Saya menunggu sebetulnya apa respon Presiden Jokowi pada saat respon ketiga kemarin, pada saat Pak Prabowo keteteran
mendapatkan serangan dari Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Seketika Presiden berkomentar, tidak boleh menyerang secara pribadi. Nah, kalau melihat selengean ketengilan Gibran seperti ini, apa komentar Presiden Jokowi? Rakyat menunggu. Jangan sampai debat yang disorot oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia ini, menjadi dagelan pertunjukan kekanak-kanakan yang ditunjukkan oleh calon wakil presiden. Karena dia merasa anaknya presiden, jadi bisa berbuat apa saja. Sudah diingatkan oleh moderator, jangan keluar podium, masih tetap keluar. Sudah diingatkan oleh moderator untuk bertanya sesuai dengan tema yang ada, masih saja mencoba ke sana kemari. Hilirisasi itu bukan tema debat. Pertanyaannya sekarang, apakah hilirisasi nikel yang digembar-gemborkan, dibangga-banggakan oleh Gibran itu benar-benar memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia? Minimal saja masyarakat Morowali atau masyarakat Sulawesi Tengah. Yang terjadi kemarin ada kecelakaan besar. Sekian pekerja meninggal. Jangan-jangan hilirisasi memang sengaja terus dinarasikan untuk berkelanjutan, untuk melindungi kelompok-kelompok korporasi tertentu yang menguasai hilirisasi. Jadi hilirisasi sebetulnya kalau itu dilakukan dengan baik, tidak ada yang melawan atau menolak sebetulnya. Asal dilakukan dengan cara yang baik, memberikan benefit yang tinggi bagi negara dan masyarakat lokal, dan memperhatikan lingkungan hidup. Jadi sahabat Indonesia, catatan saya tentang debat yang berlangsung tanggal 21 Januari 2024 memang itu yang paling menonjol. Bagaimana ketengilan Gibran kembali ditunjukkan. Ini sekedar gimmick untuk menjatuhkan mental lawan dan ternyata gagal total. Muhaimin Iskandar tidak mempan diberikan pressure gimmick-gimmick seperti itu. Apalagi Profesor Mahfud MD dengan tegas beliau menolak menjawab karena pertanyaannya sangat tidak masuk akal dan itu pertanyaan receh. Itu kalau orang waras tertampar sekali. Inilah yang saya katakan bahwa kematangan sikap itu penting. Bukan berarti kita semua anti anak muda. Anak muda seumur-umur Gibran yang berprestasi jauh lebih hebat, yang berkualitas diri hebat jauh lebih banyak. Cuma sayang saja mereka bukan anak presiden. Gibran ini kelebihannya hanya satu, dia anak Presiden Jokowi. Tidak ada kelebihan yang lain. Sehingga privilege yang luar biasa ini dia dengan mudah mendapatkan apa-apa. Bisnis ini membangun, startup ini membangun inkubator bisnis ini gampang. Pengen menjadi wali kota gampang, pengen jadi cawapres juga gampang dengan menabrak semua aturan yang ada. Akhirnya dalam debat pun kelihatan sekali dia tidak mempunyai etika dan sopan santun ketimuran sebagai manusia Indonesia. Ini catatan saya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi anak muda. Bukan berarti kita anti anak muda, tapi levelnya adalah wakil presiden. Orang nomor 2 di Republik ini harus mencitrakan level itu, bukan dengan cengengesan, ketengilan, dengan gaya-gaya atau gimmick-gimmick yang seolah-olah ingin menjatuhkan secara psikologis tapi gagal total. Itu saja catatan saya terkait dengan debat Cawapres tanggal 21 Januari 2024. Ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Mari kita bertumbuh. Anak muda harus diberikan kesempatan emas, saya setuju, tapi harus secara natural. Mengikuti etika, mengikuti aturan, mengikuti konstitusi, undang-undang dan sebagainya. Bukan dengan privilege. Bukan dengan cara-cara karbitan yang terjadi yang seperti tadi malam kita saksikan bersama. Itu saja catatan saya terkait debat. Terima kasih sahabat Indonesia.
Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia maju. Saya Rudi SKP.